Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ready belajar hari ini? Ready, Bu. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan absen kalian dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, silahkan jawab ready, oke? Erwin? Oke. Cindy? Oke. Ayu? Oke. Dwi? Oke. Grace? Christine? Catherine? Yang semangat dong. Dea? Apri? Oke, hadir semua ya. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu kita akan mempelajari apa? Oke, benar ya. Kita akan mempelajari mengenai suhu dan kalor. Nah, silahkan anak-anak perhatikan. Di sini Ibu memberikan video pembelajaran. Silahkan kalian untuk mengamatinya terlebih dahulu. Nah, dari video pembelajaran yang Ibu berikan, apa yang kalian lihat? Ada dua potongan es yang dimasukkan ke wadah yang berbeda. Oke, jadi dari video ini Ibu ingin memberikan pertanyaan, mengapa es batu yang diletakkan pada kedua wadah ini, yang pertama wadah berbahan logam dan wadah yang berbahan plastik, es lebih cepat mencair pada wadah yang berbahan logam? Siapa yang tahu menjawab? Angkat tangannya. Oke, Dea, kenapa? Karena logam itu lebih panas, Bu. Karena logam lebih panas. Ada yang lain? Iya, Apri? Mungkin karena logamnya cepat mengantarkan panas. Karena logam cepat mengantarkan panas. Oke, ada yang lain? Satu orang lagi? Iya, Catherine? Plastik nggak cepat panas. Plastik nggak cepat panas. Oke, wah, jawabannya menarik semua ya. Nah, anak-anak, jawabannya diingat. Nanti akan kita bahas lagi setelah kita melakukan eksperimen menggunakan simulasi PET. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengetahui pengertian antara suhu dan kalor, lalu kita akan mengetahui perbedaan antara suhu dan kalor, dan nantinya kita akan menggunakan simulasi virtual untuk memahami konsep suhu dan kalor. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai suhu. Nah, jadi apa sih suhu itu? Nah, jadi suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda yang dapat kita rasakan. Nah, di sini siapa yang tahu alat untuk mengukur suhu? Ada yang tahu? Oke, Ayu. Ya, benar ya. Alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Nah, jadi jenis-jenis dari suhu ini ada 4, yaitu ada suhu Celcius, suhu Kelvin, suhu Fahrenheit, dan suhu Reaumur. Nah, lalu selanjutnya mengenai kalor. Nah, jadi apa sih kalor itu? Nah, jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Di mana untuk satuan jenis dari kalor ini ada yaitu joule atau kalori. Nah, untuk setiap benda yang memiliki kemampuan menyerap kalor yang berbeda disebut dengan kalor jenis, di mana jika semakin besar kalor jenis suatu benda, maka semakin lambat pula suhu zat tersebut akan naik. Nah, lalu selanjutnya perbedaan mengenai suhu dan kalor. Nah, untuk suhu menunjukkan derajat panas, sedangkan kalor adalah energi yang mengalir antar benda. Nah, anak-anak sampai di sini paham semuanya? Paham, Bu. Oke, Ibu akan memberikan rumus mengenai kalor jenis, yaitu Q sama dengan
M dikali C dikali delta T. Q itu adalah kalor yang menerima atau melepaskan. Sedangkan M itu adalah massa bahan dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dari suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, anak-anak, di sini Ibu membagikan kalian ke dua kelompok. Kelompok pertama ada Ayu, Dwi, Christine, dan Erwin. Dan kelompok yang kedua Grace, Catherine, Dea, Apri, dan juga Cindy. Nah, Ibu membagikan LKPD kepada kalian. Nah, anak-anak, bisa dilihat pada LKPD-nya. Di sini semua membawa laptop dan HP? Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ Ibu memberikan instruksi untuk pengerjaan pad-nya, silahkan diikuti. Ibu memberikan waktu pengerjaan selama 2 menit. Nantinya Ibu akan memilih kelompok beruntung untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, Ibu memilih kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan kepada perwakilan kelompok 1. Oke, baik teman-teman, saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatan kami. Yang pertama untuk zat padat. Jadi kami mendapat hasil pengamatan kami itu, yang pertama itu pada besi dengan suhu awal itu 0 derajat Celcius, suhu akhirnya 45 derajat Celcius, sehingga delta T-nya itu 45 derajat Celcius. Maka energinya itu 20,250 Joule. Terus yang kedua itu pada batu bata dengan suhu awal itu 0 derajat Celcius, suhu akhirnya 35 derajat Celcius, sehingga delta T-nya itu 35 derajat Celcius dan energinya itu 29,400 Joule. Terus yang kedua itu percobaan yang kedua itu pada zat cair. Yang pertama kami itu dengan minyak dengan suhu awal itu 0 derajat Celcius, suhu akhirnya 38 derajat Celcius, sehingga delta T-nya itu 38 derajat Celcius dengan energinya 76.000 Joule. Dan yang kedua itu air dengan suhu awal 0 derajat Celcius, suhu akhirnya 40 derajat Celcius, sehingga delta T-nya 40 derajat Celcius. Maka energinya 440 Joule. Oke, Bu, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Beri dulu tepuk tangan. Nah, jadi dari eksperimen yang telah kalian lakukan, antara besi dan batu bata, mana yang paling cepat menerima atau melepaskan kalor? Siapa yang mau menjawab ini? Oke, silahkan kepada Grace, kelompok 2 ya. Dari eksperimen kelompok kami, Bu, waktu besi dipanaskan suhunya meningkat lebih cepat atau lebih panas, Bu. Terus pas tungkunya dimatikan atau didinginkan, besi juga lebih cepat dingin dibandingkan batu bata, Bu. Nah, tadi kan antara besi dan batu bata. Sekarang antara minyak dan air, mana yang lebih cepat
melepaskan atau menyerap kalor? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Erwin, kelompok 1 ya. Jadi kalau dari percobaan kami Bu, ketika tungkunya dipanaskan, minyak akan lebih cepat naik suhunya dibandingkan dengan air. Jadi lebih cepat panas. Terus pas tungkunya diubah ke es, minyak juga lebih cepat suhunya turun atau cepat melepaskan kalor daripada air Bu. Terima kasih Bu. Ya, benar ya. Nah, jadi dari eksperimen yang telah kalian lakukan tadi, kita kembali ke pertanyaan awal yang Ibu tanyakan pada video pembelajaran. Nah, jadi siapa yang tahu mengapa tadi es yang diletakkan pada bahan yang berbahan logam lebih cepat mencair dibandingkan dengan es yang diletakkan di bahan yang berbahan plastik? Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa? Oke, kepada Apri dipersilakan. Karena logam menghantarkan panas lebih cepat dari plastik, Bu. Jadi, es batu yang diletakkan di wadah logam menerima kalor lebih cepat dan mencair lebih cepat dibandingkan es batu. Wah, benar ya. Jadi, logam itu merupakan penghantar panas yang baik. Artinya, logam dapat menghantarkan panas dari lingkungan sekitar ke es dapat lebih cepat dibandingkan dengan plastik. Nah, plastik itu adalah penghantar panas yang buruk. Artinya, plastik menghantarkan panas dari sekitar ke esnya itu lebih lambat, sehingga kemampuan untuk menghantarkan panas itu berbeda-beda tergantung bahannya. Nah, jadi dari sini bisa disebut sebagai konduktivitas termal. Nah, oke. Jadi pada kegiatan kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan satu orang? Saya Bu. Oke, kepada Dwi. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini dari yang kita pelajari mengenai suhu dan kalor menggunakan simulasi PET untuk mengetahui cepat atau lambatnya perubahan suhu Bu dari bahan yang berbeda tadi. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa mana yang cepat menerima atau melepaskan kalor tadi Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kepada Dwi. Beri dulu tepuk tangan. Nah, kalian semua sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran ini, mulai dari mengikuti pembelajaran video pembelajaran, mengerjakan LKPD, dan berdiskusi. Ibu rasa kalian sudah mampu untuk mengetahui konsep suhu dan kalor. Nah, kalian luar biasa sekali. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang satu orang perwakilan untuk mengumpulkan LKPD-nya. Oke, terima kasih Cindy. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai.